Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan mengaji atau belajar di channel YouTube Ustadz Abdul Ghani Channel. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keselamatan dan keberkahan kehidupan kita di dunia nanti, di dunia dan sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, pengarang Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarhuddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi dengan materi pokok atau dengan tema yaitu istimewanya sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim dengan halaman atau sahifah 406. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli qiyamil laili. Ini ada bab tentang keutamaan sholat malam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebagian dari waktu malam maka bertahajudlah kamu pada malam itu sebagai ibadah tambahan bagi kamu supaya Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhanmu mengutus kepadamu makom yang terpuji. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita semua bisa melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, tengah malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam setelah kita tidur. Jadi kita ini disunatkan ketika setelah melaksanakan sholat isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian disambung dengan witir, atau kita melaksanakan sholat witir setelah kita melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat witir adalah sholat penutup sholat malam. Apabila kita semua bisa istirahat di sore hari atau malam hari, maka kita disunatkan untuk melaksanakan sholat tengah malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam atau waktu sebelum masuknya waktu fajar. Namanya yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah luar biasa manfaatnya, sangat istimewa, sehingga ini ditegaskan di sini adalah fatahajjat, maka tahajudlah kamu. Di situ adalah domir, di situ adalah fi'il amar dengan domir anta, tahajudlah kamu. Maka sebagian dari waktu malam, maka bertahajudlah kamu. Jadi tidak semuanya malam kita melaksanakan tahajud, tapi sebagian. Minnya di sini ada min tab'id atau sebagian. Maka kita semua ini usahakan supaya bisa melaksanakan sholat malam, namanya sholat tahajud. Dengan beberapa penjelasan lebih rinci dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1160. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara qala afala akuna abdan syakura muttafaqun alaih. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebagian dari malamnya sehingga menjadi pecah-pecah bagian jari kakinya, dua kaki,
dua kaki atau dua jari dari kakinya pecah karena dia adalah orang yang rajin melaksanakan sholat malam. Kemudian saya berkata, yaitu saya Aisyah istrinya sendiri, saya berkata kepada beliau yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu kerjakan ini, hai Rasulullah? Sungguh dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa di masa lalu dan dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Rasulullah Aisyah bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat bersyukur. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat bersyukur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita ini kalau melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, pertanda kita ini adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanda kita semua ini adalah orang yang sangat bersyukur, orang syakura, abadan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Siang, pagi kita diberi nikmat oleh Allah, siang juga begitu, sore begitu, malam juga begitu. Peredaran darah pada diri kita setiap hari selalu normal. Jantung yang ada di badan kita selalu normal. Kemudian seluruh anggota badan selalu diberi normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dapat melihat, tangan kita dapat bergerak, lisan kita dapat bergerak. Kemudian telinga kita dapat mendengarkan. Kemudian yaitu mulut kita dapat untuk yaitu mencium dan seterusnya. Seluruh badan kita, kaki kita, semua ini adalah sebuah yaitu kenikmatan yang luar biasa, yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita semua ini adalah orang yang melaksanakan tahajud, pertanda kita semua adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Mughirah bin Syu'bah nahwuhu muttafaqun alaih. Hadis yang sumbernya dari Mughirah bin Syu'bah adalah sama hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan aliin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan faqala ala tusalliyani muttafaqun alaihi. Hadis yang sumbernya dari Ali radhiyallahu anhu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah datang kepada Ali dan juga bersama datang kepada Ali dan juga bersama Fatimah pada malam hari. Jadi Rasulullah datang bersama dengan anaknya namanya Fatimah, datang kepada Ali radhiyallahu anhu pada malam hari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ala tusalliyani, ingat hai Fatimah, dua-duanya yaitu Ali, ingat hai Fatimah, dua-duanya ingat bahwasanya dua-duanya yaitu Ali dan Fatimah. Fatimah itu istri Ali, dua-duanya adalah melaksanakan sholat malam." Hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim, yaitu hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad ini datang kepada menantunya. Menantu itu Ali bin Abi Thalib. Di situ juga kemudian setelah datang kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Ali dan juga mendatangi Fatimah, anaknya sendiri, anaknya Ali pada malam hari. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika datang, kemudian bersabda, ingat bahwasanya dua-duanya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, dua-duanya adalah sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada hadisnya tarakahu ay atahu lailan, yaitu Nabi Muhammad datang kepada Ali pada waktu malam. Jadi ini berarti pertanda bahwa Ali dan Fatimah ini adalah dua
dua orang suami istri yang memang terbiasa melaksanakan ibadah malam, yaitu sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal laili qala Salimun fa kana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalilan, muttafaqun alaihi. Hadis yang sumbernya dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, bahwa dan sumbernya dari bapaknya Abdullah dan dari bapaknya Salim bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seorang laki-laki yang paling bagus adalah Abdullah, di mana ia adalah Abdullah adalah sholat tahajud pada malam hari, sebagian dari malamnya. Kemudian Salim bin Abdullah kemudian berkata, Abdullah adalah tidak tidur pada malam-malamnya kecuali hanyalah tidur sedikit saja. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar itu adalah orang yang selalu sholat malam, tidur sebentar saja, dia selalu sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud. Ya tidurnya adalah sebentar saja. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Jadi kita ini harus bisa bercermin orang yang baik, orang yang soleh. Kalau itu baik maka patut kita teladani, wajib kita teladani. Seperti halnya Abdullah bin Umar ini selalu sholat malam. Seperti halnya Ali dan Fatimah juga selalu sholat malam. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu sholat malam. Bahkan karena sholat malam itu bagian kakinya menjadi pecah-pecah. Aboh, bahasa Jawanya itu aboh, pecah. Karena dengan melaksanakan sholat malam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biasakanlah kita semua untuk bisa melaksanakan sholat malam, walaupun sebentar saja, walaupun tidak lama, walaupun sebentar saja. Tidak harus lama seperti Abdullah bin Umar, tidak harus lama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus lama seperti sholatnya Ali dan Fatimah. Kita yang penting bisa melaksanakan sholat, yaitu sholat tahajud, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya adalah ba'dun min kul, sebagian dari seluruhnya kita laksanakan. Kalau kul min kul, semua dari semuanya, seluruh sholat malam hari kita laksanakan untuk sholat tahajud. Ya kita ini juga memang harus mempertimbangkan dengan keadaan di mana kita waktu pagi harus bekerja, waktu subuh kita harus melaksanakan sholat subuh. Jadi pertimbangannya adalah kita ini adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1163. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumu al-laila fatarakahu qiyamal laili, muttafaqun alaih. Hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada Abdullah dan kepada Ibnu Umar, kepada Abdullah dan kepada Ibnu Umar bin As. Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hai Abdullah, jangan kamu seperti seorang laki-laki ini, jangan kamu seperti fulan, di mana dia bangun pada malam hari kemudian ia meninggalkan sholat tahajud pada malam hari. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lam yadkur rajulan bi'ainihi bal misla fulanin liyadulla ala qabhi fi'li man yaqumu summa yatruku al-qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di sini tidak menyebutkan secara nyata siapa rajul itu, siapa orang laki-laki itu, ya, di mana dia bangun kemudian tidur lagi. Jadi kemudian setelah bangun kemudian tidur lagi, dia tidak melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Ini adalah
Rasul tidak menyebutkan seorang laki-laki yang dimana dia tidak sholat tahajud, hanya menyebutkan seperti fulan, seperti contoh atau misal atau contoh fulan, untuk menunjukkan bahwasanya pekerjaan si fulan itu adalah pekerjaan yang buruk, dimana ini adalah dia bangun malam tapi tidak mau melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mau mencela dengan seorang sahabat yang bangun malam tapi tidak mau melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita ini kadang ini kalau kado malam hari ini kita bangun kemudian pipis, bangun tidur lagi, kemudian umpama kita ini bangun kemudian kita mau ngerokok, udut rokok, tidur lagi, kemudian bangun, kemudian sejenak istirahat, kita tidur lagi. Nah ini jangan sampai kita lakukan. Gunakan di malam hari, di saat malam hari kita bisa melaksanakan sholat tahajud, seperti halnya saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti fulan, dia adalah bangun malam tapi tidak mau melaksanakan sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu yang sifatnya adalah kurang baik. Kurang baik itu khilaful aula. Jadi menulayani keutamaan atau kurang baik. Kalau kita bangun malam hari, upayakan setelah kita tidur di saat malam atau sore hari, kita bangun malam hari atau tengah malam, maka kita upayakan supaya kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi aw qala fi udunaihi muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud, hadis nomor 1164 pada kitab Riyadhus Shalihin. Ibnu Mas'ud berkata, seorang laki-laki disebut oleh seorang laki-laki di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bahwasanya dia adalah orang yang tidur pada malam hari sehingga masuklah waktu subuh, hatta asbaha, sehingga masuklah waktu subuh. Dia tidur di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga masuklah waktu subuh. Kemudian Nabi berkata, itu adalah seorang laki-laki di mana syaitan adalah membasahi kedua telinganya. Atau Nabi Muhammad SAW berkata di dalam telinganya itu ada syaitan yang membasahi telinganya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini biasakan kalau mau tidur ini biasakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu kami hidup dan dengan namamu saya pun akan mati. Tidak hanya itu, doa itu kemudian kita juga disunatkan membaca ayat kursi ketika mau tidur. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Kita disunatkan membaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, ya. Kita disunatkan supaya apa? Supaya kita ini ketika tidur ini dijauhkan dari setan. Kalau kita ini telinga kita ini ditutupi oleh setan, maka ketika malam hari kita bangun karena ditutupi oleh setan, bahkan pada waktu subuh pun kita dengar adzan subuh kita tidak mau bangun. Kenapa? Karena telinga kita ini adalah ditutupi dengan setan, karena kita adalah tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan di sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telinganya ini adalah ditutupi dengan setan, karena dia ketika tidur tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga masuklah waktu subuh. Nah ini peringatan bagi kita semua ketika tidur ini supaya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1165. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqatin yadribu ala uqdatin alaika lailun tawilun farqud
fa in istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala in khalat uqdatun fa in tawaddaa in khalat uqdatun fa in shalla in khalat uqaduhu fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan itu adalah mengikat di akhir kepala seseorang di antara kamu semua. Syaitan mengikat pada akhir kepala atau bagian ujung kepala di antara kamu semua. Apabila ia tidur, maka syaitan itu mengikat tiga tali, tiga ikatan. Kemudian satu ikatan pada ikatan kepalanya, kemudian diikatkan kepada seseorang laki-laki tersebut. Kemudian setan berkata kepada orang yang tidur, kamu tidur terus saja yang lama, tidurlah kamu sampai bangun. Tidurlah kamu dengan lelap, dengan lama sampai kamu bangun. Apabila seseorang laki-laki itu bangun, kemudian ia menyebut nama Allah, maka ikatan itu menjadi udar atau menjadi lepas. Satu ikatan yang diikatkan oleh setan pada kepalanya itu menjadi udar atau menjadi lepas. Kemudian apabila seseorang bangun kemudian menyebut asma Allah, ikatan yang satu sudah lepas. Kemudian apabila dilanjutkan, kemudian ia berwudu, maka ikatan yang kedua juga menjadi lepas kembali. Ikatan yang pertama sudah lepas, ikatan yang kedua lepas ketika seseorang melaksanakan wudu pada malam hari. Apabila seseorang itu melaksanakan sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud, maka ikatan yang ketiga menjadi lepas juga. Jadi seluruh ikatan yang diikat setan pada bagian kepala seseorang maka menjadi lepas semua. Sehingga seorang yang sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud, maka ia dikatakan adalah Rasulullah nasyiton, yaitu orang yang sangat rajin, thayyiban nafsi, orang yang jiwanya sangat baik. Jadi kalau kita ini sholat tahajud setelah sholat malam, dikatakan oleh Rasulullah nasyiton, orang yang sangat rajin, thayyiban nafsi, jiwa kita adalah jiwa yang baik. Apabila tidak bangun tapi tidak mau wudu, tidak mau sholat, maka kita menjadi khabisan nafsi, adalah jiwa yang buruk karena diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur dengan lelap, badannya sehat, seluruh kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bangun pada malam hari tidak mau berwudu, tidak mau sholat tahajud, sholat malam, dikatakan oleh Rasulullah SAW khabisan nafsi, yaitu seseorang yang buruk. Kaslana, juga orang yang malas. Orang yang malas itu ya orang yang tidak mau sholat tahajud. Orang yang buruk, jiwanya buruk, yang bangun tapi tidak mau melaksanakan sholat tahajud. Ini koreksi dan yaitu memberi pitutur, mauidhah atau pitutur kita kepada kita semua. Mari kita semua selalu berlatih terus, tingkatkan, pertahankan. Kalau kita pertahankan, kita tingkatkan ibadah kita. Kalau bangun pada malam hari, walaupun sejenak kita upayakan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nasu afshu as-salama wa at'imu at-ta'ama wa shallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Hadis pada kitab Riyadhus Shalihin pada halaman 408 pada nomor hadis 1166. Hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hai manusia, giarkanlah atau biasakanlah atau giarkanlah ucapan salam, assalamualaikum." Nah, kita ketemu dengan saudara muslim, assalamualaikum. Lebih baik lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Lebih baik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
dengar yang diucapkan salam juga sama, menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah anjuran Rasulullah. Kita orang Islam ini biasakan kita ketika bertemu adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa'atimu at-ta'am, berilah makan kepada makanan. Kita yang punya, yang mampu, ya, yang punya kelebihan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk memberi makan makanan kepada fakir miskin, kepada orang yatim, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang lemah. Kita yang mampu, yang punya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk yaitu memberi makan. Kemudian yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salatlah pada malam hari, yaitu salat tahajud ketika manusia itu adalah pada tidur. Ketika manusia pada lelap tidur, pada mengorok, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu sholat pada malam hari. Disitulah berarti tadkhulul jannata bisalamin, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Apabila kita semua membiasakan menggiatkan salam, atau kita semua memberi makanan kepada orang lain, atau kita semua sholat malam pada malam hari, yaitu sholat tahajud pada malam hari, maka kita semua yaitu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu semua akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrul al-muharram wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili rawahu Muslimun. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan Asyura, itu puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Kemudian sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini setelah sholat fardu, maka sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Kenapa dikatakan kata muakkad? Karena sholat tahajud ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan sunat muakkad, karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini adalah sholat yang kita langsung bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada rasa pamer, tanpa ada rasa riya, tanpa rasa ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Semata-mata kita melaksanakan sholat tahajud ini adalah karena yaitu dorongan kita semua adalah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang memang orang pada banyak tidur, kita justru bangun. Di saat orang banyak tidur lelap, di saat orang banyak istirahat, kita sejenak untuk sebentar atau lama sebentar untuk melaksanakan ibadah tambahan, nafilah, ibadah tambahan, ibadah sunat, yaitu sholat tahajud. Di sini kalau kita melaksanakan sholat tahajud, maka terbiasa melaksanakan sholat tahajud, maka kita semua ini adalah kelak termasuk orang yang menjadi penduduk surga, masuk surga dalam keadaan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sholatul laili masna fa idza khifta as-subha fa'utir biwahidatin muttafaqun alaihi. Hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Ibnu Umar dan Umar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu adalah dua rakaat. Rakaataini tusolli rakaataini. Atau tusolla rakaataini. Jadi 2 rakaat salam. Jadi salat tahajud ini 2 rakaat salam, sudah rakaat salam. Niatnya adalah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala.
Atau lebih lengkap, umpama lebih lengkap begini niatnya. Sholli sunatat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Apabila kamu, ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi Muhammad, apabila kamu khawatir masuk waktu subuh, maka sholatlah witir dengan 1 rakaat. Jadi penutup sholat malam itu adalah sholat witir. Ketika kita ini khawatir dengan datangnya waktu subuh, karena dengan datangnya waktu subuh maka kita tidak melaksanakan sholat tahajud. Apabila khawatir waktu subuh datang, maka segeralah fa'autir, maka witirlah, maka langsung witirlah dengan 1 rakaat saja. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lali masna wa yutiru bi raka'atin muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan sebagian dari malam hari, yaitu melaksanakan sholat tahajud dengan 2 kemudian ia melaksanakan witir 1 rakaat. Jadi 2 rakaat, bisa juga kita mengerjakan 2 rakaat, lagi 2 rakaat sampai 10 rakaat. Jadi tergantung kepada kita. Kalau umpama kita ini tidak bisa melaksanakan banyak, ya melaksanakan sedikit. Tidak usah banyak dikerjakan, nggak apa-apa, asalkan sedikit tidak ditinggal. Jadi ada ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apabila tidak bisa diraih semuanya, maka jangan ditinggal. Sebagiannya jangan ditinggal. Artinya kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud dengan banyak rakaat, 2 rakaat saja sudah cukup. 2 rakaat jangan ditinggal. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apabila kita tidak menemukan banyak, maka yang sebagiannya jangan ditinggal. Kira-kira ini contohnya ini. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat, 6 atau 8 atau 10, maka yang 2 rakaat ini jangan ditinggal. La yutraku ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jadi tidak bisa semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Supaya sebagian dari ibadah mampu kita kerjakan. Jadi seperti itu, atau ucapan ulama atau kaidah ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apabila semuanya tidak dapat kita raih, tidak dapat kita kerjakan, maka jangan ditinggal semuanya. Kira-kira kalau tidak bisa sholat tahajud 10 rakaat atau 8 atau 6 atau 4, maka 2 rakaatnya jangan ditinggal. Nah, maka di sini masna ini 2. Kalau 4 langsung ya, seperti sholat isya ini juga boleh. Tetapi kalau 2 salam kelihatannya ini adalah lebih rileks, lebih santai, kemudian tidak menjadi beban. Mulanya Rasulullah ini masna ketika sholat malam, sholat tahajud itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita juga seperti itu. Kalau umpama 4 rakaat salam kelihatannya banyak, kelihatannya menjenuhkan atau memberatkan, membebani, maka kita dianjurkan 2 rakaat salam, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini namanya sholat tahajud. Nah, kalau 4 rakaat seperti sholat isya boleh Pak? Boleh. Tapi lebih utama 2 rakaat salam lebih utama daripada seperti sholat isya 2 rakaat. Kemudian tahiyat awal, kemudian langsung 2 rakaat lagi tahiyat akhir. Tapi 2 rakaat salam itu lebih utama dari langsung 2 rakaat lanjutkan kemudian 2 rakaat lagi. Jadi 2 kali salam, 4 rakaat ini 2 kali salam lebih utama daripada 1 kali salam. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ikhda asyrata rakaatan ta'ni fil laili
yasjudu as-sajdata min dalika qadra ma yaqra ahadukum khamsina ayatan qabla ayarfa'a ra'sahu wa yarka'u rak'ataini qabla sholatil fajri summa yattaji ala shiqqatil aymani khatta yahul munati li sholati rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari. Di sini pada kitab Riyadhus Shalihin pada halaman 409 nomor hadis 1171. Hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat, yaitu yang dimaksud di sini, yang dimaksud Aisyah adalah sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud. Rasulullah melaksanakan 11 rakaat. Kemudian Rasul dengan sujud dengan sekali sujud seperti perkiraannya adalah apabila kamu semua membaca 50 ayat sebelum kamu mengangkat kepalamu, Di sini isyaratan ila tuli sujudihi, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau sujud itu lama. Wa kasrati tadarru'i wa du'aihi, dan memberi isyarat pada banyaknya tadarru'nya, DP-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Jadi kalau ketika sujud itu Rasulullah itu lama, sampai perkiraannya apabila kamu membaca yaitu 50 ayat. Dan juga Rasulullah yaitu rukuk dengan 2 kali rukuk sebelum sholat fajar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terlentang atas bagian kanannya, sehingga yaitu datanglah seorang yang mengundang untuk melaksanakan sholat subuh. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada yang perlu kita contoh, ada yang memang kalau memang tidak mampu kita kerjakan, tetap kita kerjakan, tapi tidak sesuai dengan seperti persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sujud seperti sujudnya Rasulullah sampai 50 ayat, ini akan memberatkan bagi kita semua. Kalau memang tidak bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang penting ya jangan tinggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud meskipun sebentar saja jangan kita tinggalkan, karena itu adalah bagian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan sholat tahajud, karena itu adalah sholat yang sangat baik, sholat yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Sholat tahajud itu adalah sholat yang sangat istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairi ala ikhda asyrata raqatan yusalli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan faqulu ya Rasulullah atanamu qabla ayutirak faqala ya Aisyatu inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi, muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah pada bulan Ramadan dan yang lainnya, tidak menambah dari 11 rakaat. Jadi maksimal sholat tahajud itu adalah 11 rakaat. Kemudian Rasulullah kemudian 11 rakaat itu 11 rakaat berarti yang yang 10 rakaat sholat tahajud, yang 1 rakaat adalah sholat witir. Rasulullah melaksanakan dengan 4 rakaat. Kemudian Rasulullah berkata, jangan kamu bertanya tentang baiknya 4 rakaat itu dan lamanya 4 rakaat itu. Kemudian Rasul setelah melaksanakan 4 rakaat kemudian tambah, ia melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat. Kemudian janganlah kamu bertanya tentang baiknya atau berkahnya dan lamanya sholat tahajud 4 rakaat itu. Kemudian Rasul melaksanakan sholat tahajud yaitu 3 rakaat, yaitu
3 rakaat, yaitu 2 rakaat tahajud kemudian witir 1 rakaat. Kemudian saya berkata, hai Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum kamu melaksanakan sholat witir, hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya mataku adalah tidur, sedangkan hatiku adalah tidak tidur. Subhanallah. Matanya Rasulullah ini tidur terpejam tidur. Tapi hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur. Tidak seperti kita. Kita ini matanya tidur, hatinya juga tidur. Kadang matanya itu tidak tidur, tapi kadang hatinya juga malah buta. Diberitahu, diberi pengertian, diberi mauidhah, diberi tutur, tidak mau. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Subhanallah. Ini adalah termasuk mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau matanya tidur, hati kita tidur. Mata kita tidur, hati kita tetap tidak tidur. Mata kita tidur, mata kita ini tidur, hati kita maka tidur. Ini adalah sifat basyariah. Sifat basyariah itu sifat yang memang manusia, umumnya manusia. Tapi ini namanya a'radul basyariah. Itu sesuatu yang yang tidak seperti dengan manusia biasa. Itu Rasulullah. Mata tidur tapi hatinya tidak tidur. Hatinya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Muslim, yaitu hadis muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Tapi upayakan kita ini adalah tidur matanya, kemudian ketika kita tidur kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Jangan sampai kita terjadi mata kita ini adalah mata yang bisa melihat, tapi hati kita adalah hati yang buta. Hati yang tidak mau diberi peringatan oleh Allah, peringatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anha anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yanamu awwalal laili wa yaqumu akhirahu fayusalli, muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ia adalah tidur pada awal malam, kemudian pada akhir malam, kemudian ia bangun untuk setelah bangun langsung ia melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini berarti dari berbagai hadis ini bervariasi. Dan ini bisa menjadi tendensi hukum pada kita, menjadi referensi hukum pada kita. Biasa juga kita di sore hari adalah tidur. Niat ingsun, saya berniat tidur pada sore hari dan berniat pada tengah malam saya bisa melaksanakan sholat tahajud. Itu malah bagus. Itu adalah niatnya adalah bisa niat tidur yang disertai dengan niat bisa melaksanakan sholat tahajud atau sholat tengah malam. Apabila sampai waktu subuh tidak apa-apa, itu pun kita sudah dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat malam. Jadi apabila kita ini sudah berniat tetapi tidak kita kerjakan atau gagal kita kerjakan, maka itu sudah termasuk dapat pahala. Nah, ini seperti halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari Muslim dari Aisyah ini, Rasulullah ini juga tidur awal malam, ia tidur awal malam, tetapi ia juga bangun pada akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini adalah bagus sekali. Jadi bisa juga kita kalau tidur ini upayakan punya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Saya ya Allah berniat, saya mengistirahatkan badan saya, fisik saya ya Allah untuk tidur pada malam hari. Semoga saya berniat ya Allah bisa melaksanakan sholat tahajud pada akhir malam atau tengah malam. Itu yang paling bagus. Namanya kita ini sudah dapat pahala, tidur kita adalah termasuk tidur yang mendapat pahala. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, awal malam beliau Rasulullah adalah tidur dan akhir malam ia adalah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qila ma hamamta qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, muttafaqun alaihi.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, ini kata Ibnu Mas'ud ini, sahabat Rasulullah namanya Ibnu Mas'ud. Saya sholat bersama Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Kemudian Nabi ini selalu berdiri sehingga saya ini ingin hamam tu bi'amrisu'in, karena berdirinya Rasulullah ini lama sehingga saya ini termasuk punya cita-cita atau berkeinginan dengan suatu perkara yang buruk. Kemudian diucapkan, apa yang kamu inginkan, hei Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, saya ingin duduk dan saya meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan sholat yang lama ketika berdiri. Ini hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini manusiawi, karena sahabat ini Ibnu Mas'ud ini mencontoh Rasulullah berat, karena sholat malamnya Rasulullah, tahajudnya Rasulullah ini berdiri dalam keadaan lama sampai ia berkeinginan sampai dengan suatu yang buruk, yaitu dia mau duduk dan dia mau meninggalkan sholat tahajud. Mungkin juga kita sama. Contohnya ini kalau umpama sholat tarawih saat Ramadan, kalau imam itu lama ayatnya, panjang ayatnya, ya kita ini mestinya itu ya kapok itu ya tidak mau lagi dengan berjamaah dengan seorang imam yang memang lama. Ini adalah manusiawi. Jadi sesuatu yang memang pada diri Rasulullah SAW, di mana itu adalah bagian dari, yaitu yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita ini kalau mengerjakan ibadah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya fluktuasinya, kadang kita mau lama ya buat lama, atau mau sholat tahajud memang berdirinya lama, baca surat Sabihisma Rabbikal A'la dan Walaili, surat A'la dan surat Al-Lail. Kalau kita mungkin iman meninggalkan tahajud, ya tidak usah lama-lama. Fatihah, qul huwallahu, langsung ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Tidak kita tinggalkan. Namun ayatnya pendek tapi tidak kita tinggalkan. Jadi sesuai dengan kemampuan keadaan kita masing-masing. Agama Islam ini fleksibel. Sunnah Rasulullah SAW ini fleksibel. Tidak kalau lama seperti Rasulullah akhirnya memberatkan kita. Rasulullah tidak ingin memberatkan kepada kita semua. Semua tergantung kepada kita masing-masing. Apabila kita menghendaki sholat tahajud lama, ya silakan lama. Ambil ayat-ayat yang panjang seperti Al-A'la, surat Al-Lail, ya. Surat Al-Lail. Kalau memang berat melaksanakan rakaat yang berdiri lama, ya kita rakaat surat pendek setelah Fatihah, baca qul huwallahu, surat Ikhlas atau Al-Kautsar, Inna A'thaina, atau An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah dan seterusnya. Tidak apa-apa, yang penting surat tahajudnya tidak kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faf tataha al-baqarata faqultu yarkau indal mi'ati summa madha faqultu yusalli biya fi raqatin famada faqultu yarkau biya summa ftataha an-nisaa faqaraha summa ftataha ala imrana faqaraha yaqra'u mutarassilan idza mara bi ayatin fiya tasbihun sabbaha wa idza mara bi su'alin sa'ala wa idza mara bi ta'awudin ta'awada summa raka'a fa ajala yaqulu subhana rabbil azimi wa kana ruku nahwan min qiyamihi summa qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu summa qala tawilan qariban mimma raka'a summa sajada fa qala subhana rabbil a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyami, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di kitab Sahih Muslim. Di sini pada kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor yaitu 1175. Hadis yang sumbernya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah berkata, saya sholat bersama Nabi. Ini kata Hudzaifah. Hudzaifah ini ya laki-laki, karena domirnya di sini radhiyallahu anhu bukan radhiyallahu anha. Meskipun Hudzaifah kelihatannya perempuan, tapi ini bukan perempuan tapi laki-laki. Hudzaifah
Saya sholat bersama Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Kemudian kemudian Nabi Muhammad mengawali dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian saya berkata, ya, iya Nabi Muhammad rukuk setelah 100 yaitu setelah 100 ayat. Kemudian setelah berlalu, kemudian saya berkata, iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu rakaat. Kemudian ia melaksanakan satu rakaat, ia lalui. Kemudian saya berkata, ia adalah Rasulullah adalah rukuk dengan kira-kira yaitu dengan 100 ayat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat Nisa. Kemudian ia membaca dengan surat Nisa itu. Kemudian ia Rasulullah yaitu mengawali dengan Ali Imran. Kemudian ia juga pun membaca dengan surat Ali Imran. Kemudian ia membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mutarassilan, yaitu dengan membaca tartil. Kemudian apabila telah berlalu satu ayat pada satu tasbihan, kemudian Rasulullah SAW membaca tasbih. Apabila kemudian apabila telah berlalu dengan doanya Rasulullah SAW, maka Rasulullah kemudian juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Rasulullah berlalu dengan telah melaksanakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Rasulullah juga membaca ta'awud. Membaca ta'awud. Kemudian rukuk. Kemudian rukuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk. Kemudian Rasulullah kemudian membaca yaitu Subhana Rabbiyal Azimi. Kemudian rukuknya adalah sama dengan berdirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, Sami Allahu liman hamidah. Allah mengabulkan pada orang yang memujinya. Rabb, hanya kepadamu yang punya puji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri dalam keadaan lama atau panjang sedikit daripada rukuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, ia mengucap Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian sujudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dekat dari berdirinya atau lebih dekat sedikit dari berdirinya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholati afdal qala tulul kunuti rawahu Muslimun wal muradu bil kunuti al qiyamu. Hadis yang sumbernya dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hai Rasul, apa sholat paling utama hai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, adalah berdiri yang lama, tulul kunuti, yaitu kunut yang lama. Maksudnya di situ adalah berdiri yang lama. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan kunut di sini adalah berdiri, yaitu berdiri yang lama. Jadi sholat apabila kita lama berdiri, itu artinya adalah sholat kita termasuk sholat yang paling utama. Ini sesuai dengan hadis ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdiri. Jadi berdiri lama. Kita ini kalau kuat berdiri ya berarti setelah Fatihah upayakan kita membaca surat-surat panjang. Kalau memang tidak bisa ya surat-surat pendek juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu sholati ila Allah sholatu Dawuda wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawuda. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman muttafaqun alaihi. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling aku cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, solatnya adalah solatnya Nabi Dawud, dan puasa yang paling aku cintai kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Dawud. Dan Nabi Dawud adalah orang yang tidur pada tengah malam dan ia bangun pada sepertiga malam. Kemudian ia tidur pada seperenam malam dan ia puasa pada malam pada siang hari, dan ia puasa kemudian ia tidak puasa tidak puasa. Jadi selang-seling begitu. Seperti Nabi Dawud itu adalah puasa satu hari berikutnya tidak puasa,
Hari berikutnya puasa. Jadi selang-seling ini adalah puasanya Nabi Dawud. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'atan la yuwaffiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tallahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin rawahu muslimin. Hadis yang rawahu muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sesungguhnya pada malam hari sungguh ada waktu yang sejenak, waktu yang sesaat pada malam hari di mana seorang yang muslim yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah Allah memberikan kepadanya yaitu kebaikan, keberkahan di urusan dunia dan di urusan akhirat. Sesuatu yang minta kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala adalah memberinya, dan hal tersebut adalah setiap malam. Setiap malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menurunkan kepada para malaikat rahmat, di mana malaikat rahmat itu yaitu malaikat rahmat itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmat pada malam hari, ketika malam-malam kita semua bisa melaksanakan salat tahajud. Luar biasa istimewanya salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semua. Kita minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kemudahan, dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keberkahan, insyaallah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kelancaran dalam usaha, insya Allah akan diberi kelancaran usaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mujib, dat yang mengabulkan doa-doa kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian materi yaitu istimewanya salat tahajud pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kita semua bisa melaksanakan ibadah salat tahajud. Amin Allahumma amin. Salat yang sangat mulia, salat yang sangat luar biasa, salat yang sangat istimewa, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat tahajud. Mari kita selalu berlatih untuk bisa mengistiqomahkan salat tahajud. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.